Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputaran cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputaran cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputaran cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan pastinya nanti ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So, stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go! Seperti biasa guys, kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto itu berada di angka 2,64 triliun dolar atau naik sekitar 0,73%. Bitcoin sendiri di angka 61.920, naik 0,7%. Ethereum setelah kemarin udah sempat break all time high ya, sekarang kembali ke angka 4.354. Kemudian Binance juga nggak mau kalah, naik 6% hari ini ke 527 dolar. Cardano 1,99, Solana 197, XRP 1,08 dolar, Polkadot 43 dolar, Shiba Inu di 0,000073, dan kembali menyalip Dogecoin ya guys ke urutan ke-9. Dogecoin sekarang urutan ke-10 dengan harga 0,28 dolar atau koreksi sekitar 4,19%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke berita-berita pertama. Dari Cointelegraph pertama guys, di sini dikatakan AMC Theatres CEO considers adding Shiba Inu as payments for ticket purchase. Jadi teman-teman mungkin udah pernah dengar juga ya soal AMC Theater. Mereka adalah salah satu perusahaan yang istilahnya bergerak di bidang bioskop gitu guys. Istilahnya kalau di Indonesia ya kayak XXI-nya gitu kan. Kalau misalnya di US itu AMC Theater. Jadi kemarin itu mereka udah sempat mengumumkan mereka akan menerima beberapa cryptocurrency sebagai alat pembayaran di sana gitu. Kalian kalau mau nonton di sana bisa pakai Bitcoin, boleh pakai Ethereum, boleh pakai Litecoin, boleh juga pakai Dogecoin. Cuman menariknya hari ini mereka mengatakan, CEO-nya mengatakan mereka udah consider, ya kan? Atau udah mulai mempertimbangkan lah gitu untuk menambah lagi Shiba Inu sebagai salah satu alat pembayaran di sana. Nah, ini cukup menarik ya, dari sekian banyak cryptocurrency yang bisa dipilih gitu kan. Kenapa Shiba Inu yang dipilih? Apakah kalian tahu alasannya guys? Coba di komen aja di kolom komentar di bawah, dan saya pengen tahu apakah menurut kalian dengan adanya berita seperti ini akan kembali mendorong harga Shiba Inu ke all time high berikutnya. Saya juga pengen tahu, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Oke, jadi itu berita pertama. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan major Russian bank explores crypto investment amid strong demand. Jadi sekarang hampir setiap hari kita ngelihat ada bank-bank baru, atau bukan bank baru, maksudnya bank-bank besar, perusahaan-perusahaan besar yang mulai pengen cari tahu soal kripto gitu guys. Jadi hampir setiap hari sekarang kita melihat berita-berita seperti itu. Hari ini adalah dari Rusia, bank besar di Rusia. Spesifiknya dia adalah online brokerage ya, atau broker online dari salah satu bank besar di Rusia bernama Tinkoff. Mereka itu mengatakan ya mereka pengen melakukan riset lah di sini. The company is now working on research and development initiative targeting a range of crypto related services. Jadi mereka sedang melakukan istilahnya research and development untuk mencari sebuah service yang berhubungan dengan cryptocurrency ya, istilahnya mereka pengen tahu lah gitu lebih dalam tentang kripto, dan mereka mungkin pengen provide atau menghadirkan service yang berhubungan dengan kripto. Jadi ya ini adalah juga istilahnya berita-berita positif lah. Dan kemudian juga mereka mengatakan one way of or another people get exposure to crypto and they do it outside the country. Jadi mereka juga mengatakan walaupun ya di negara Rusia belum benar-benar dilegalkan gitu kan, cuman ya orang-orang Rusia tetap bisa berinvestasi di kripto dengan cara ya investnya di luar negeri aja. Lalu menurut mereka kenapa tidak saja kita buat di Rusia gitu, dilegalkan di Rusia, dan investor-investor Rusia bisa langsung investasi di sana gitu kan. Dan mereka bilang this is not possible legally today, but the issue needs to be discussed and studied more deeply. Mereka bilang ya, kalau untuk hari ini memang belum terlalu memungkinkan secara legal gitu ya. Tetapi mereka harus mempelajari lebih lanjut lah dan mendiskusikan lebih lanjut soal hal ini. Jadi ini ya mungkin udah sering lah kita melihat ya, sekarang hampir rata-rata bank itu udah mulai-mulai gitu kan pengen menghadirkan service yang berkaitan dengan cryptocurrency. Perusahaan-perusahaan besar juga udah mulai mengadopsi. Jadi ya tahun 2021 ini memang adalah tahun
Bitcoin gitu ya. Kita ngelihat adopsi terjadi di mana-mana, berbeda dengan cycle di tahun 2017 di mana hal-hal seperti ini masih jarang sekali terjadi gitu. Lalu hari ini saya juga pengen update ke teman-teman soal Bitcoin Fear and Greed Index ya. Pada hari ini kita melihat kita berada dalam fase greed di angka 73 ya. Jadi untuk 1 minggu terakhir kita ngelihat Fear and Greed Index ini termasuk lumayan stabil ya guys ya. Dari last week, yesterday, ataupun sekarang itu kita berada di tahap greed. Kalau misalnya bulan-bulan lalu kan kita ngelihat volatil banget gitu ya. Dari yang misalnya tiba-tiba extreme fear masuk ke normal, netral, masuk ke greed, masuk ke extreme greed. Kalau kali ini 1 minggu terakhir kita melihat cukup netral atau cukup normal, tetapi yang berbeda cuman di last month atau bulan lalu di mana kita masih berada dalam fase extreme fear. Jadi teman-teman bisa ngelihat ya, secepat apa market crypto itu bisa berubah sentimennya. Dari yang awalnya itu berada di extreme fear atau sangat takut lah istilahnya bulan lalu, hari ini kita udah berada dalam fase greedy atau serakah gitu kan. Dari 20 itu loncatnya ke 73 hanya dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan. Dan saya pengen ingatin ke teman-teman lagi sekali lagi bahwa ketika kita dalam bull run atau bull rally, tidak mengherankan apabila kita akan secara beruntun melihat Bitcoin itu berada secara Fear and Greed Index ya, itu berada di atas angka 70 secara beruntun. Dan contoh yang selalu saya kasih ke teman-teman adalah akhir tahun kemarin gitu kan, dari bulan Oktober malah di sini teman-teman bisa lihat 30 Oktober sampai bahkan Januari, Oktober, November, Januari, 3 bulan berturut-turut kita melihat crypto Fear and Greed Index-nya itu minimal berada di angka 89. Kurang lebih di sana 88 sampai 89 dan range-nya antara 88 sampai 95 dan kita bertahan di area tersebut selama 3 bulan. So kita sekarang belum mencapai area tersebut, kita masih kurang lebih di area 73. Kemungkinan apabila kita mendapati Bitcoin kembali rally ke angka 70, 80, 90, mungkin kita udah akan masuk ke area 90-an sampai 80-an gitu guys. Jadi untuk sekarang itu masih normal banget kita ngelihat ketika kita ada bull rally kita mendapati crypto Fear and Greed Index-nya itu berada di angka 70-an. Jadi itu sangat normal gitu ya. Next. Ini dari TechDev lagi ya guys ya. TechDev lagi. History told you what would come. Now it's telling you what likely come next. Jadi kembali si TechDev ini kerjanya cuma tiap hari mencocokkan gitu guys ya, chart dari cycle-cycle sebelumnya ke cycle kali ini. Dan kali ini yang dibahas dia adalah rally ke all time high gitu ya. Dan dia bandingkan lagi dari cycle 2021 kemudian 2017. Dan dicocokkan juga dengan penanggalannya gitu guys. Di sini teman-teman bisa lihat akhir September sampai pertengahan Oktober kita itu mendapati rally gitu kan. Sama di 2021 juga sama. Dari akhir September sampai pertengahan Oktober kita mendapati rally. Lalu dari pertengahan sampai akhir Oktober itu kita mendapati pullback atau konsolidasi atau retracement, terserah kalian mau sebutnya yang mana. Dan kita mendapati retracement kalau menurut TechDev itu rata-rata ke retracement 0,236. Tahun 2017 juga sama 0,236. Walaupun saya pribadi ngelihatnya kalau yang di sini malah nyampe kurang lebih 0,382 ya. Ya tapi ya kurang lebih lah seperti itu ya guys ya. Dan kalau di cycle tahun 2017 yang akan terjadi selanjutnya adalah kita kembali akan mendapati rally di awal bulan November. Dan kalau misalnya kita manfaatkan Fibonacci, maka nyampenya akan di angka 1618. Oke. Dan kalau di tahun 2017 kita mencapai puncak berikutnya atau top higher high berikutnya itu di sekitaran tanggal 8 November. Nah, apabila kita mengikuti persis cycle tahun 2017, maka kalau ditarik ke sini kurang lebih di awal bulan November kita akan nyampe ke angka sekitar 80-an ribu dolar. Apakah menurut teman-teman itu out of reach, kejauhan, ataukah menurut teman-teman ini sangat memungkinkan? Bahwa dalam jangka waktu kita sekarang udah tanggal 30 ya guys.
Early November ya, kalau misalnya di 2017 kita tanggal 8 November nyampe di higher high-nya, anggap saja 10 November lah, berarti itu cuman sekitaran 11 hari lagi, tidak sampai 2 minggu. Dan apakah menurut teman-teman dalam waktu 1,5 minggu kita mampu rally dari angka 62 ribuan sekarang nyampe-nya ke 83 ribu, jadi 20 ribu dalam kurang waktu belasan hari. Kalau menurut saya ya kita harus ngelihat lah ketika breakout nanti ya. Breakout dari all time high sebelumnya kita yang kemarin tercipta di sekitar 67.000. Apabila ketika kita breakout volumenya sangat kencang, ya bukan tidak mungkin ya guys ya. Kita jangan sampai meremehkan Bitcoin gitu ya, udah selalu saya ingatkan. Karena kadang-kadang Bitcoin bakal kasih kita surprise gitu. Walaupun ya kalau secara nominal kita lihat dari 62.000 ke 83.000 itu lumayan ya, 20.000 dolar, dan itu perlu uang yang sangat besar gitu guys. Kalau apakah kalian setuju gitu bahwa di early November kita udah nyampe ke 83.000, dan Plan B juga sebenarnya mengatakan di November kita akan nyampe ke 93.000, tapi itu closing monthly-nya ya, istilahnya di akhir bulan November kita akan berada di angka 93.000. So, itu adalah beberapa berita beserta data hari ini yang perlu teman-teman tahu. Lalu sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Nah, kemarin pakai chart yang ini aja. Oke. Nah, ini dia guys. Jadi teman-teman bisa melihat ini mungkin harus kita adjust sedikit karena kemarin kita ada mendapati sedikit false breakout di sini kan. Nah, ini yang kemarin kita sebut, boleh teman-teman sebut sebagai falling wedge ataupun bull flag, terserah kalian. Yang pada intinya ini adalah bullish pattern gitu kan. Dan kemarin kita udah sampaikan, teman-teman yang harusnya nonton video saya harusnya udah mempunyai buy limit di sekitaran sini. Selamat kalau misalnya kalian ada buy limit sekitaran sini, ya kalian udah dalam keadaan cuan sekarang. Dan di video kemarin saya sampaikan bahwa yang harus kita lakukan next adalah kita harus mampu stay di atas angka 62 sampai 61 ribuan. Karena kenapa? Kita harus mampu break dari trendline di sini, kemudian kita harus mampu stay di atas angka trendline tersebut, dan itu udah terjadi sekarang gitu ya. Nah, kita sekarang sepertinya membentuk semacam konsolidasi. Oke. Dan menurut saya ini adalah hal yang baik untuk Bitcoin, karena kalau misalnya kita mampu konsolidasi di atas trendline ini, maka kemungkinan besar kita akan melanjutkan penguatan, dan saya expect-nya minimal kita akan kembali nge-retest di sini nih guys. Area ini menurut saya salah satu yang terpenting perlu kita break sekarang di sekitaran 63.500-an sampai 700-an. Karena kenapa? Ini adalah higher low sebelumnya. Sebelumnya udah pernah saya sampaikan ya. Tahap pertama yang perlu kita lakukan adalah break dari higher low ini, kemudian kita mampu stay di atas kotak biru ini. Kalau itu yang terjadi, maka kemungkinan besar koreksi kita yang sekarang ini sudah selesai. Dan kemarin kita sempat mencoba untuk break, tapi kemudian ke reject lagi. Jadi kita masih beranggapan kita masih dalam short term bearish trend gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan untuk nge-break structure itu adalah pertama, mampu break dari higher low di sini. Jadi kita harus break dari sini. Lebih baik lagi kalau kita mampu stay di atas 65.000 dan melakukan konsolidasi di atas. Oke, saya pengennya tuh ngelihat seperti ini nih guys. Nah, yang kayak gini. Ada rally kencang disertai dengan konsolidasi. Oke. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kemungkinan besar koreksi kita sudah selesai gitu, dan kita kemungkinan akan melanjutkan lagi ke all time high berikutnya. Namun kalau misalnya terjadi hari ini atau besok, maka kemungkinan prediksinya plan B bakal meleset gitu ya guys ya. Kalau misalnya kita hari ini mendapati Bitcoin mampu break dari sini, kemudian konsolidasi, dan kalau itu yang terjadi, maka next adalah kita kembali ke all time high dan bahkan mungkin bisa nge-break dari all time high tersebut. Apakah menurut teman-teman plan B tetap akan benar gitu ya, bahwa prediksi dia bulan ini kita akan close di 63.000? Ataukah teman-teman merasa kita kayaknya udah cukup koreksinya dan akan menuju ke all time high berikutnya, atau bahkan teman-teman merasa kita malah akan koreksi lebih dalam lagi? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa guys, kalau misalnya teman-teman pengen trading, saya sarankan coba di Bybit saja, karena lagi banyak event di Bybit. Saya sudah sertakan juga link
pendaftarannya di kolom description di bawah kalau misalnya teman-teman pengen ikutan, karena ada event airdrop gratis, BitDAO, kemudian ada event trading bonus, kemudian juga ada event Bybit Launchpad yang kemarin udah saya jelasin. Jadi juga ada batas waktunya, jangan sampai teman-teman ketinggalan. Silahkan daftar dulu di linknya di kolom description di bawah. Oke, jadi kalau saya bilang pertama, kalau misalnya yang terjadi seperti ini, kalau kita mampu stay di atas trendline di sini guys, saya expect Bitcoin kemungkinan akan minimal retest area sini. Kalau kita mampu break dari sana, konsolidasi di atas, sudah kemungkinan besar koreksi kita sudah selesai dan kita akan kembali menuju ke all time high berikutnya. Yang kita tidak pengen lihat dari Bitcoin adalah sekarang kembali masuk ke sini guys. Oke, kalau misalnya ini yang terjadi, maka ini bisa jadi kita mendapati semacam bull trap lah istilahnya ya, bull trap, dan kita bisa jadi akan mendapati koreksi lebih dalam. Jadi kita nggak mau si Bitcoin ini kembali ke patternnya. Kalau itu yang terjadi, bisa jadi kita akan melanjutkan koreksi lebih dalam, bahkan bisa mungkin nyampe ke angka 53.000. Sebelum itu terjadi, selama kita mampu stay di atas trendline di sini, menurut saya itu adalah indikasi positif bahwa kemungkinan Bitcoin akan melanjutkan penguatannya minimal ke angka sekitar 63.500, atau kalau mampu di break bahkan ke sekitar 64 atau 65.000. Oke, itu aja untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.